Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat energi, berjumpa lagi dengan Chat Energi, cerita hangat dan asik tentang energi. Sahabat energi bisa bertanya terlebih dahulu melalui direct message, kolom komentar, baik di Instagram, Facebook maupun Twitter. Telah hadir bersama kami Bapak Eri Purnomo Hadi, anggota DEN dari kalangan konsumen. Pada episode kali ini akan mengusung tema bauran energi. Nah, langsung saja ya pada pertanyaan dari netizen yang masuk ke Instagram Dewan Energi Nasional. Enggak, silakan. Ini Pak, ada dari @Fitriani Fani melalui message Instagram DEN. Kita memiliki sumber EBT yang sangat berlimpah. Apakah tidak bisa pemerintah memprioritaskan salah satu? Sekian banyak sumber EBT yang harus didorong secara masif untuk mengejar EBT 23% pada tahun 2025 seperti panas bumi contohnya Pak. Ya, memang Indonesia ini beragam ya sumber energinya, dan di dunia ini kan tidak banyak yang memiliki cadangan energi yang beragam berlimpah seperti Indonesia ini, mulai dari fosil, non fosil, mulai matahari, angin, ya, geotermal, kemudian juga bahkan bahan baku uranium, thorium ada di Indonesia. Fosil, batu bara, gas, minyak berlimpah di Indonesia. Energi ombak, energi laut, ya, ganggang biru, laut kita kan luas sekali. Jadi ini menjadikan kita keanekaragaman energinya sangat luas sekali. Nah, bahwa apakah salah satu energi dicadangkan atau difokuskan? Semua, sepanjang itu memberi kontribusi terhadap keberlangsungan energi, ketahanan energi, dan keadilan energi untuk rakyat Indonesia. Jadi apakah geotermal ini terus dikembangkan, ya. Dan kita cadangannya terbesar di dunia, tapi pemanfaatannya masih rendah. Hanya memang tadi kembali kepada satu teknologi, yang menguasai teknologi bukan orang Indonesia, yang menguasai kapital juga bukan orang Indonesia. Jadi ini perlu kerjasama antara Indonesia dengan pemilik modal maupun pemilik teknologi. Baik Pak. Yang kedua ada dari @terjal melalui komen Instagram DEN. Apa sih hambatan terbesar dari EBT di tahun 2025 dan mengapa? Ya, ini seperti kemarin kita 2 tahun hampir ya pandemi ini, sehingga konsumsi energi kita dunia bahkan itu mengalami perlambatan. Jadi istilahnya kalau di mobil atau di motor ini nginjek gas, harusnya nginjek gas, ini nginjek rem gitu. Jadi direm dulu kemarin ini ya, sehingga terjadi perlambatan. Nah, bahwa sekarang ekonomi sudah pulih, kemudian tumbuh, meskipun belum 100%, tapi ini menjadi modal untuk kembali meningkatkan, dan target EBT di tahun 2025 sebesar 23% ini tentu banyak tantangan dan kepentingan juga ya. Mungkin yang pro fosil ini menjadi bagian daripada perlambatan, tapi yang pro non fosil ini harus menjadi bagian dari percepatan. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ada dari @Mercy Meilana melalui komen Instagram juga Pak. Salah satu tantangan bauran energi nasional adalah belum optimalnya industri pemanfaatan gas. Apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi stagnansi dan pemanfaatan gas tersebut Pak? Ya, yang paling utama itu gas kita masih cukup. Ya, itu cadangan gas kita masih cukup. Tapi kenapa pemanfaatannya rendah? Contoh CNG di DKI, kita sudah punya mother station, sudah punya SPBG, mengalami perlambatan beberapa tahun ini. Nah, DEN kembali atas instruksi dan arahan daripada Ketua Harian, yang dalam hal ini adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral, untuk meningkatkan kembali pemanfaatan CNG, compressed natural gas. Nah, ini kebetulan kami koordinasi dengan Pertamina. Pertamina sedang memanfaatkan pemanfaatan CNG untuk angkutan BBM atau distribusi BBM ke SPBU. Nah, minggu depan kita akan lihat beberapa mother station, kita akan cek keberadaan SPBG, optimalisasinya bagaimana, dan pengguna BBG-nya, yaitu tadi angkutan umum, bajai, mungkin kendaraan niaga ya, yang mana ini menjadi akseleran terhadap
peningkatan pemanfaatan BBM di dalam transisi energi dari fosil ke non-fosil. Izin bertanya, terdapat rencana pemerintah hendak meningkatkan bauran energi dengan target 23% di tahun 2025. Hal ini nampak sangat sulit untuk dicapai, mengingat bahwa persentase bauran di tahun 2021 berada di nilai 12% dan rata-rata peningkatan persentase bauran energi sebesar 1,5% per tahunnya. Telah disebutkan bahwasanya permasalahan terdapat di keberlanjutan dan keekonomian energi terbarukan seperti angin dan surya. Apakah ada kebijakan atau keputusan yang konkret untuk menjawab sumber permasalahan ini? Pak? Ya, ini menjadi concern bersama stakeholder, semua pemangku kepentingan. Contoh lah Permen 26 tahun 2022 itu mengenai solar panel rooftop ya, yang sudah dikeluarkan permennya. Tapi kemudian ada beberapa pemangku kepentingan yang kemudian seperti BUMN terganggu cash flow-nya, Kementerian BUMN juga kemudian tidak sejalan dengan permen dari SDM tersebut, sehingga implementasinya menjadi tersendat, terhambat, atau tertunda, bahkan akan diganti, akan dirubah permennya. Nah, hal seperti ini menjadi concern kita semua, khususnya Dewan Energi Nasional, bagaimana membuat satu formulasi di mana semua kepentingan bisa diakomodir dan semua bisa tumbuh bersama-sama. Bahwasanya kalau solar panel kemudian menjadi satu rujukan yang tidak bisa dimanfaatkan, dioptimalkan, bagaimana solusinya? Padahal itu adalah energi baru atau energi terbarukan yang selama ini masyarakat justru sangat antusias, termasuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Nah, ini sedang kita bahas kembali dengan Kementerian SDM dan Ditjen EBTKN. Ya. Ini ada juga Pak pertanyaan dari orang yang sama Pak. Apakah sumber energi dengan tingkat keberlanjutan yang tinggi dan pembangkitan energi yang efisien seperti contohnya energi nuklir benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah Pak? Terima kasih. Ya, itu mesti menjadi salah satu opsi. Ya, tidak bisa kita nafikan karena negara-negara maju sudah menggunakan itu. Perancis, Jerman, Amerika utamanya, China juga terus membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Sehingga DEN juga membentuk NEPIO, ya. Nah, ini cikal bakal daripada nanti pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir khususnya. Di tahun berapa ya kita belum tahu. Tapi dimulai dengan DEN periode ini kita tetap mengakomodir semua kepentingan energi tentunya. Dan kita memiliki basis daripada sumber daya thorium maupun uraniumnya ada di Indonesia ini. Jadi kita nggak perlu impor, bahan bakunya ada. Tinggal teknologi sama kepentingan politiknya secara dunia internasional. Karena kalau kita udah bahas nuklir, pasti ini nggak terkait domestik saja tapi internasional. Dan yang paling penting juga literasi terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat kemudian paranoid, wah nuklir nih, terjadi kebocoran di sana, terjadi musibah di sini gitu. Nah, bagaimana ini memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya Indonesia. Baik, ada lagi Pak dari @flighters melalui komen Instagram. Mengapa penggunaan energi fosil khususnya batu bara masih dominan dan juga produksi batu bara lebih dari 400 juta ton? Ya itu sudah di dalam Ken sebenarnya kan hanya 400 juta. Ya. Tapi kita sudah melebihi hampir 700 juta ton. Nah, ini gimana ya? Ada kebutuhan devisa. Ada permintaan yang tinggi juga karena perang Ukraina dengan Rusia. Jadi dunia internasional, domestik saling butuh, ya udah diekspor saja batu bara itu. Padahal kebutuhan dalam negeri sebetulnya di bawah itu ya. Tapi karena kebutuhan ekspor, harganya juga sangat tinggi, sehingga kita yang memiliki cadangan batu bara yang cukup berlimpah diekspor. Nah, tapi kita harus konsisten ke depan, ini harus kita evaluasi. Ya. Ada juga Pak ini pertanyaan dari @fakta.story. Apakah benar bauran EBT tahun ini turun Pak? Apakah benar, apa penyebabnya? Ya itu tadi memang mengalami perlambatan karena harusnya nginjek gas, kita nginjek rem karena adanya pandemi, adanya
perlambatan ekonomi. Baik Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari @sinta_silviana melalui Instagram Den. Bagaimana langkah Den untuk terus melakukan pengawasan bauran energi dan bagaimana apabila target yang ditetapkan tidak tercapai nantinya Pak? Ya, jadi kita terus melaksanakan pengawasan, melakukan action, kemudian kita melakukan koordinasi dengan instansi terkait, SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, juga BUMN. Kita ingin melihat BUMN seberapa besar kontribusi terhadap pencapaian bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2025. Tentunya kita terus memantau dan beberapa BUMN memang melakukan investasi di dalam mencapai bauran energi dengan mengkonversi energinya ke energi baru terbarukan tersebut. Baik Pak. Ada pertanyaan lagi Pak dari @muhammad_Riki melalui chat story. Bagaimana dengan isu kendaraan listrik dan transisi energi? Apakah program tersebut tidak bisa mengejar target yang telah dibuat dan apakah energi nuklir adalah solusi? Ya, jadi kendaraan listrik, mobil listrik, solar panel, kompor listrik itu bagian daripada target untuk bisa mencapai 23% bauran energi. Nuklir itu begitu bisa dikerjakan, memang itu akan capaiannya akan besar sekali. Tapi itu kan belum infrastruktur maupun suprastruktur dan tadi masyarakat belum bisa bersepakat secara pemahaman, secara keberlanjutan juga keamanan. Ya, itu harus menjadi bagian daripada yang menjadi perhatian kita di Dewan Energi Nasional ini. Tapi dengan tadi kompor listrik, mobil listrik, kendaraan listrik, kemudian solar panel, solar rooftop itu terus diupayakan untuk diperbesar kapasitasnya, diperluas. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah yang akan dilakukan oleh Den periode kali ini untuk mendorong pencapaian target EBT 23% pada tahun 2025 Pak? Ya, kita kemudian memang mencoba untuk seperti ada permasalahan di PLTA, kita akselerasi. Bottleneck-nya di mana? PLTA kan tenaga air tuh seperti yang di Kayan, kita dorong sehingga terjadi ini percepatan, kemudian terwujudkanlah pembangunan itu, kemudian juga di geotermal ya, kemudian di solar panel tadi kita juga terus kita kawal, kita awasi supaya pencapaiannya ini. Dan batu bara kita coba juga sampaikan kepada Ketua Harian bahwasanya ini udah melebihi nih dari 400 juta ke 700 juta. Bagaimana supaya ini tidak kemudian kebablasan konsumsi batu bara meningkat sehingga pencapaian energinya menurun terhadap bauran energi ini. Gas. Nah, gas kembali kita akan coba terus dorong untuk bisa dimanfaatkan secara optimal, apakah LNG, CNG ya. Semua yang ini gas apakah untuk kebutuhan industri, untuk kebutuhan transportasi, semua kita dorong dan kita upayakan untuk terus bisa mencapai target bauran energi 23% di tahun 2025. Ya. Baik Pak, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab oleh Pak Eri. Baik Pak, kita sudah di penghujung acara nih Pak. Mohon Bapak Eri untuk memberikan closing statement mungkin Pak. Ya, terima kasih kepada seluruh penggemar atau netizen Chat Energi Dewan Energi Nasional. Ini sungguh satu pencapaian luar biasa bahwasanya Den periode ini tahun 2020-2025 ini senantiasa concern terhadap pencapaian bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2020. Segala daya dan upaya energi terbarukan, ya, energi yang sustain, energi yang berkeadilan demi ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.